Jika saat ini Anda merasa sendirian, berjuang mempertahankan rumah tangga di tengah perselingkuhan suami, dan ingin menyerah namun ada banyak hal yang harus dipikirkan, sehingga membuat Anda bertahan dalam ujung keputusasaan, maka Anda berada dalam video yang tepat. Karena bisa jadi video saya ini bisa membantu Anda untuk mengambil keputusan terbaik untuk kehidupan rumah tangga Anda. Apakah rumah tangga Anda patut diperjuangkan ataukah tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Bunda yang saat ini masih berjuang sendiri mempertahankan rumah tangga, simak ini baik-baik ya Bun, supaya perjuangan Bunda tidak sia-sia. Karena perselingkuhan itu memang ada yang murni karena khilaf, karena kebiasaan, ada juga yang disebabkan karena sihir atau pelet atau gangguan gaib lainnya. Jadi sebelum Bunda memutuskan, alangkah baiknya nih dipahami terlebih dahulu ketiga hal di atas. Akan saya jelaskan satu persatu di sini. Jadi simak terus videonya, atau jika memang Anda berkenan, tulis juga nomor konsultasi saya di bawah ini, karena siapa tahu Anda membutuhkannya suatu saat nanti. Baik, kita lanjutkan saja ya Bun. Yang pertama, pria yang selingkuh karena khilaf. Biasanya, pria yang selingkuh karena khilaf itu disebabkan oleh rasa bosan, kemudian menemukan sesuatu yang baru dari orang lain tanpa melupakan pasangan sahnya. Kalau membicarakan mengenai selingkuh karena khilaf ya, saya jadi ingat salah satu kasus klien saya, di mana si pria ini merasa bahwa rumah tangganya mulai membosankan. Tidak ada lagi hal-hal yang mendebarkan seperti waktu pertama kali menikahi pasangannya. Tidak ada lagi hal-hal yang membuatnya menggelora seperti dahulu. Sehingga si pria ini akhirnya mencoba hal baru, yaitu membuka aplikasi hijau, kemudian mencari wanita yang bisa membuat dia merasa bergelora kembali. Akhirnya menemukan satu, kemudian diajaklah ngobrol hingga pada akhirnya di booking. Namun udah tahu apa yang terjadi selanjutnya? Si pria tidak jadi melanjutkan aksinya karena dia ingat anak dan istrinya dan sadar apa yang dilakukannya itu salah. Bahkan muncul rasa bersalah yang begitu besar di dalam hatinya. Akhirnya di-cancel lah wanita bookingan itu. Dan karena digerogoti rasa bersalah, akhirnya si pria bercerita pada istrinya. Kira-kira seperti apa reaksi istrinya? Marahkah? Ngamuk atau ngereok? Tidak, istrinya tidak ngamuk atau ngereok atau marah, tapi langsung menangis dan mengatakan bahwa dia sudah tahu. Kemudian apa yang terjadi? Si pria kapok selingkuh karena telah menyakiti istrinya yang begitu baik hati itu dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Karena melihat istrinya menangis lebih menyakitkan dibanding rasa rumah tangga yang sudah membosankan. Kurang lebih seperti itulah yang namanya selingkuh karena khilaf, yaitu perselingkuhan yang dilakukan meskipun secara sadar, namun ketika dia tahu itu salah, dia akan langsung berhenti dan tidak melakukan pengkhianatan lebih lama. Kondisi perselingkuhan seperti ini cenderung lebih mudah untuk diatasi dan lebih mudah untuk dipertahankan selama semua pihak yang terlibat memiliki kemauan untuk memperbaiki diri masing-masing dan menerima kembali satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah perselingkuhan karena terbiasa. Artinya terbiasa selingkuh. Loh, masa ada yang seperti ini Bunda? Ada, banyak malahan. Dan bisa dikatakan ini yang paling parah menurut saya. Kenapa? Karena perselingkuhan jenis ini, si pria yang selingkuh tidak akan pernah merasa bersalah telah melakukan perselingkuhan. Justru malah sebaliknya, dia merasa bangga karena bisa menggait banyak wanita. Bisa dikatakan ini seperti prestasi baginya. Jika memang Anda berjuang untuk mempertahankan pernikahan yang seperti ini, maka jiwa dan raga Anda akan digempur habis-habisan. Karena Anda akan selalu mengulangi kondisi yang sama, situasi yang sama. Kalaupun Anda memaafkan pasangan Anda, dia akan melakukan hal yang sama lagi secara berulang-ulang. Selain itu, ada risiko lain ketika mempertahankan rumah tangga dengan kondisi suami seperti ini, yaitu peluang tertularnya penyakit kelamin akan semakin besar ya. Masa pria yang seperti ini tidak bisa berubah Bunda? Bisa berubah, namun peluangnya kecil, sebab pria jenis ini tidak akan berubah jika dia sendiri tidak mau berubah. Jadi memang harus ada kemauan di hatinya untuk berubah, baru bisa berubah. Tapi jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin ya. Kemudian perselingkuhan karena adanya pengaruh goib atau sihir atau pelet.
Mungkin terdengar tidak masuk akal ya, namun nyatanya banyak perselingkuhan yang memang disebabkan oleh adanya keterlibatan gaib. Kalau memang kondisi ini yang sedang Bunda hadapi, maka peluang untuk membuat suami sadar dan kembali ke pelukan Bunda cenderung lebih besar. Sebab secara sadar suami itu tidak ingin selingkuh. Ya mungkin awalnya tertarik sama si wanita perebut itu, namun tidak ada keinginan untuk berhubungan lebih intens dan lebih intim. Akan tetapi karena ada ketertarikan di awal itu sehingga sihir atau pelet itu bisa mengenai suami. Serta semua hal yang dilakukan oleh suami kepada perempuan itu kebanyakan di luar kendali suami ya pun. Dan bisa jadi justru suami ingin diminta tolong dibebaskan namun tak sanggup mengucapkannya. Makanya kebanyakan suami yang selingkuh akibat sihir memiliki kebiasaan yang tidak seperti biasanya, yaitu seperti mudah marah, suka gelisah dan juga bingung. Ya itu karena si suami ingin mengendalikan dirinya sendiri tapi tidak bisa. Jadi apa yang dilakukannya itu di luar kendalinya sendiri. Nah, setelah mengetahui penjelasan ini, sekarang tinggal Anda yang menilai kira-kira jenis perselingkuhan seperti apa yang Anda alami saat ini. Apakah patut diperjuangkan atau baiknya dilepaskan? Apapun yang Bunda pilih, insya Allah itu yang terbaik. Akan tetapi, jika Bunda masih juga merasa sendiri dan tidak tahu harus apa, karena di sisi lain Bunda masih cinta dengan pasangan dan tidak rela jika di rumah tangga harus kandas begitu saja, Bunda bisa menghubungi saya untuk berkonsultasi supaya menemukan solusi terbaiknya dan juga menentukan bagaimana Bunda harus bersikap. Bunda bisa menghubungi saya melalui nomor yang sudah Bunda simpan tadi atau kesini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Bun.